Bagi adik-adik, pagi ini mata kuliah saya akan diisi oleh mahasiswa dari Poltek Kesehatan. Untuk itu, bisa kalian dengarkan dan pahami. Baik, terima kasih Ibu. Halo adik-adik, perkenalkan kami mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Semarang di 3 Kebidanan. Di sini kami akan memberikan materi yaitu tentang plasenta previa ya. Perkenalkan, namaku Angel. Aku Dinar. Aku Mahes. Dan aku Melani. Sebelumnya aku mau tanya nih, siapa di sini yang pernah dengar istilah plasenta previa? Saya pernah Kak, setahu saya itu seperti penyulit pada ibu melahirkan. Aku juga pernah Kak, tapi cuma previa aja, soalnya itu nama temanku, hehehe. Oke, aku kasih tahu lebih lengkapnya ya. Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi rendah sehingga menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum. Sedangkan implantasi plasenta yang normal ialah pada dinding depan, dinding belakang rahim, atau di daerah fundus uteri. Biasanya ini terjadi saat umur kehamilan trimester 2-3 di antara 5-8 bulan kehamilan. Plasenta previa dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, plasenta previa marginalis, yaitu hanya pada pinggir ostium. Yang kedua, plasenta previa lateralis, yaitu hanya sebagian dari ostium tertutupi plasenta. Dan yang terakhir, totalis, yaitu seluruh ostium internum tertutupi oleh plasenta. Penyebab plasenta previa. Plasenta previa meningkat kejadiannya pada keadaan-keadaan yang endometriumnya kurang baik. Keadaan ini dapat menyebabkan plasenta harus tumbuh menjadi luas untuk mencukupi kebutuhan janin. Plasenta yang tumbuh meluas akan mendekati atau menutupi ostium uteri internum. Endometrium yang kurang baik juga dapat menyebabkan zigot mencari tempat implantasi yang lebih baik, yaitu di antara tempat-tempat yang rendah atau dekat ostium uteri internum. Adapun tanda gejala dari plasenta previa, yang pertama yaitu perdarahan tanpa nyeri, yang kedua bagian terendah anak sangat tinggi, dan yang terakhir kelainan letak pada plasenta. Selain itu, plasenta previa dapat menyebabkan komplikasi yang membahayakan bagi ibu maupun janin. Yang pertama, aku sebutin bahaya untuk ibu, diantaranya shock hipovolemik, infeksi sepsis, emboli udara, sampai kematian. Kemudian bahaya untuk janinnya, diantaranya hipoksia, anemia, hingga kematian juga. Kemudian bagaimana pelaksanaan untuk penderita plasenta previa ini ya? Jadi pengobatan dapat dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama dilakukan terminasi, yaitu ada 2 cara. Yang pertama dengan cara vaginal, yaitu sering kita sebut persalinan normal, dan yang kedua dengan seksio sesaria atau dengan operasi. Kemudian golongan yang kedua yaitu ekspektatif, yaitu pemantauan klinis atau pengawasan ketat yang sebaiknya pasien dirawat inap. Ini dilakukan jika usia janin lebih dari 37 minggu. Itu tadi materi plasenta previa singkat dari kami. Apakah sampai sini teman-teman mendapat ilmu baru? Bisa dipahami nggak apa yang tadi kakak-kakak sampaikan? Bisa Kak. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Saya Kak izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ina. Izin bertanya, apakah pada ibu plasenta previa itu boleh dilakukan urut atau pijat tradisional? Terima kasih Kak. Oke, kakak izin menjawab ya. Sebaiknya itu dihindari. Hindari melakukan pijat tradisional untuk memindahkan posisi plasenta. Karena aktivitas berat, manipulasi pada uterus atau garut dapat menyebabkan komplikasi seperti perdarahan hebat sampai komplikasi lain pada ibu atau janin. Oleh karena itu, sebelum melakukan tindakan tertentu, sebaiknya lakukan konsultasi kepada dokter spesialis kandungan. Nanti dokter akan memberikan terapi yang sesuai. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, mungkin karena keterbatasan waktu untuk pertanyaan itu cukup 1 aja ya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kami dalam menyampaikan materi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan, juga aktif dalam kelas kami pagi ini. Bunga mawar tangkai berduri. Cakep. Dibeli ibu untuk menantu. Cakep. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.